Tak pelak aksi Dadang buaya yang membawa senjata tajam seperti golok, samurai, parang, dan celurit ini membuat heboh pihak kepolisian dan Koramil serta warga sekitar. Yang kedua, tak terima ditegur warga Jumat pagi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dadang buaya DKK terlihat cekcok dengan seorang nelayan. Kapolsek AKP Dedin Permana mengatakan saat itu Jaka 45, warga kampung Bunisari, Desa Mancagahar, Pamengpek, Garut, baru saja pulang dan melintas di jalan tersebut. Saat bersamaan Dadang buaya yang juga membawa sepeda motor melintas tetapi bukan di jalurnya alias berlawanan arah di kawasan wisata Sayang Helang. Jaka kemudian memberikan teguran namun Dadang buaya tak terima dan kemudian menodongkan pisau ke leher Jaka serta menamparnya. Bahkan Dadang buaya kemudian menarik Jaka ke arah Curugan di depan Hotel Balinda dan mengintimidasi Jaka. Namun Jaka tak terima sehingga mereka cekcok. Yang ketiga, serang tentara. Karena ribut, warga sekitar yang ngeri melihat kejadian itu kemudian melapor dan meminta bantuan anggota TNI Letu Saprudin 45. Letu Saprudin adalah anggota Kesatuan Cilodong Bogor yang saat itu tengah cuti dan merupakan kerabat Jakarta. Namun Dadang buaya justru menyerang saudara Saprudin, jelas Kapolsek. Yang keempat, berusaha bacok polisi. Karena tidak selesai, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut di Babinmas, Desa Mancagahar, Bribka Dedi yang berusaha melerai aksi Dadang buaya. Namun Dadang buaya balik menyerang Bribka Dedi, bahkan Dadang sempat merampas golok milik seorang petani untuk membacok Bribka Dedi namun digagalkan. Saat Bribka Dedi cekcok dengan Dadang, Letu Saprudin justru cekcok dengan teman Dadang, Terry alias Abang. Anggota Polsek Pamengpek pun kemudian mendatangi lokasi dan melerai perkelahian dan cekcok tersebut sehingga bubar. Dadang DKK diminta pergi dan tidak boleh lagi mengulangi tindakan tersebut. Yang kelima, datangi Koramil dan Polsek. Setelah bubar ternyata Dadang buaya CS tak puas dengan kejadian tersebut, lalu mendatangi markas Koramil Pamengpek menjadi Letu TNI Saprudin dan membuat perhitungan. Mereka datang dengan jumlah 15 orang membawa golok, samurai, celurit, dan senjata tajam lainnya. Namun aksi ini diredakan oleh anggota Koramil yang bertugas dan Dadang CS dihalau pergi. Tak puas mendatangi markas Koramil, Dadang buaya DKK dengan gagah mendatangi markas Polsek mencari Bribka Dedi. Dalam keadaan mabuk dia mengamuk namun kemudian digagalkan oleh Bribka Uun yang bertugas dan meminta dia pulang. Yang keenam, ditangkap di rumahnya karena dianggap membahayakan apalagi dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam. Maka dilakukan koordinasi antara Polsek dan Koramil. Selanjutnya petugas gabungan mendatangi kediaman Dadang buaya dan dia kemudian diringkus. Saat hendak ditangkap lagi-lagi Dadang buaya mengamuk sehingga dia pun terlibat bonyok dan mukanya lebam. Kali ini Dadang tertunduk lesu dan meminta maaf atas tindakannya yang ngamuk sembarangan. Pria dengan tubuh penuh tato ini mengaku menyesal. Sejauh ini pasca penangkapan situasi Kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat Pamengpek pasca kejadian amat tertib dan kondusif, kata Dedin. Dandim Garut bantah Dadang buaya serang Koramil. Dandim 0611 atau Garut memberikan keterangan resmi terkait aksi Dadang buaya CS yang terlibat cekcok di depan markas Koramil Pamengpek dan Polsek Pamengpek. Dandim Garut Letkol CSD Denny Iskandar mengklarifikasi kabar yang beredar di masyarakat tentang adanya penyerangan ke markas Koramil Pamengpek. Ada berita yang tengah viral terkait penyerangan Koramil itu tidak ada. Saya tegaskan tidak ada penyerangan ke Koramil maupun Polsek, ucapnya saat menggelar jumpa pers Sabtu 29 Mei 2021 malam. Menurut Denny, datangnya Dadang buaya dan teman-temannya adalah mengejar salah satu anggota TNI dan Kamtibnas yang meminta perlindungan ke Koramil. Keduanya melarikan diri ke Koramil, istilahnya menyelamatkan diri, ujarnya. Dadang buaya kemudian datang ke markas Koramil Pamengpek dan mencari keberadaan kedua orang tersebut. Aksi Dadang berhasil dihalau sebelum bisa masuk ke dalam Koramil. Si Dadang ini mengejar ke Koramil tapi mobilnya di depan. Oleh Babinsa, kami dari Koramil ditahan tidak boleh masuk. Ya kami wajarlah ada orang yang meminta pertolongan kami, bantu selamatkan. Karena pelaku ini membawa senjata tajam termasuk minuman keras di dalam mobilnya, ucap Denny.